Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaini Gani dengan NIM C1C018060 akan membahas mengenai akad musyarakah. Pertama, pengertian dari akad musyarakah, di mana menurut Abdul Rahman, seorang deputi sekretari General The Muslim School Trust, secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu syarika yasraku syirkah, yang artinya al-ikhtilaf atau percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing itu sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain musyarakah ini adalah kemitraan atau syirkah atau syarika. Nah, di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 106 didefinisikan bahwa musyarakah itu sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak itu memberi kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, kerugiannya berdasarkan kontribusi dana. Para mitranya bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah. Akad musyarakah itu dibagi menurut para ulama terbagi atas dua, yaitu syirka al-milk dan syirka al-uqud, di mana syirka al-milk ini mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan, dan syirka al-uqud atau kontrak yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, di mana syirka al-uqud ini juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama syirka adanan, kedua syirka wujuh, ketiga syirka inan, dan juga syirka mufawadah. Jenis-jenis akad musyarakah berdasarkan dari PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di dalam nomor 106, musyarakah ini menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap sama hingga akhir dari masa akad. Yang kedua, musyarakah penuh ini musyarakah dengan ketentuannya tuh bagian dana salah satu pihak itu akan dialihkan secara bertahap-tahap hingga akhir akad nanti menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Nah, dasar syariah pada akad musyarakah, pertama dari sumber hukum akad ini itu ada di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma, sehingga sumber hukum akad musyarakah ini hukumnya adalah boleh atau mubah. Nah, rukun atau ketentuan syariat dalam akad musyarakah itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pelaku terdiri dari para mitra, yang kedua objek musyarakah itu berupa modal dan kerja, ketiga ijab kabul atau serah terima, keempat nisbah keuntungan. Nah, berakhirnya akad musyarakah terjadi apabila pertama salah satu mitranya itu menghentikan akad, kedua salah satu mitranya itu meninggal atau hilang akal, yang ketiga musyarakah dalam modal itu sudah hilang atau habis. Nah, penetapan nisbah dalam akad musyarakah itu menjadi dua, yaitu pembagiannya sesuai dengan proporsi modal dan pembagiannya tidak sesuai dengan proporsi modal. Nah, yang pertama pembagian keuntungan proporsi sesuai dengan modal itu di mana dibaginya itu memang sesuai dengan modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan dilaksanakannya itu sama atau tidak. Sedangkan pembagian keuntungan mitra proporsional dengan modal ini, dia tidak hanya mempertimbangkan modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang antara para mitra tersebut. Nah, perlakuan akuntansi pada akad musyarakah itu dilihat dari sisi pelakunya, yaitu mitra aktif dan mitra pasif, di mana mitra aktif ini adalah mitra yang mengelola ke suatu usaha tertentu di dalam akad musyarakah ini, sedangkan mitra pasif ini adalah yang tidak begitu ikut andil dalam mengelola usaha tertentu yang di dalam akad musyarakah, namun dia juga bagian dari usaha tersebut. Nah, akuntansi untuk mitra aktif dan pasif itu dimulai yang pertama dari investasi musyarakah berupa biaya praakad dan juga penyerahan modal baik berupa kas maupun berupa aset non kas. Yang kedua, keuntungan dan kerugian dari usaha musyarakah tersebut. Nah, ketiga, pada saat akhir akad seluruh akun yang berhubungan dengan musyarakah harus ditutup. Yang keempat, penyajiannya, di mana dalam penyajiannya musyarakah ini kas dan asetnya disisihkan oleh mitra aktif dan diterima dari mitra pasif. Yang kedua, musyarakah yang diterima dari mitra pasif ini dijadikan unsur dari syirkah temporer, dan jika ada selisih penilaian dari aset musyarakah harus disajikan di unsur ekuitas. Sedangkan pengungkapannya berupa isi kesepakatan, pengelola usaha, dan pengungkapan lainnya yang sesuai di PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
Nah, untuk akuntansi pengelola usaha itu dilakukan oleh mitra aktif atau pihak yang mewakili, di mana dimulai dari penerimaan dana musyarakah dari mitra, baik itu pasif maupun aktif yang diakui sebagai dana syirkah temporer. Yang kedua, kita lakukan pencatatan untuk pembagian laba atau rugi untuk mitra aktif dan pasif. Ketiga, baru pencatatan dilakukan di akhir akad. Contoh dari kasus akad musyarakah, ilustrasinya ialah sebagai berikut. Pak Iksan memusyarakah dengan Bank BNI sebagai berikut, di mana modal banknya 80 juta, modal nasabah 10 juta, ekspektasinya 10 juta. Bank BMI mengharapkannya per bulan tuh 2% dari investasi dalam keuntungan labanya ya, dan kerugiannya dibagi sesuai porsi modal. Nah, di mana ia diminta untuk menghitung nisbah bank, nisbah bagian laba rugi untuk bank, dan jurnal yang diperlukan. Yang pertama kita hitung dulu nisbah banknya tadi, yang dimana modal bank tadi dikali dengan laba yang diharapkan oleh bank tersebut. Setelah itu kita bandingkan dari hasil tersebut dengan ekspektasi keuntungan dari usaha tersebut. Nah, kedua, hitung bagian laba atau rugi bank. Yang pertama, di bulan pertama ternyata musyarakah ini mendapat laba sebesar 8 juta. Nanti dikalikanlah dengan nisbah bank tersebut. Begitu juga dengan bulan ketiga dan bulan keempat. Pada bulan kedua kita mengalami kerugian, jadi kerugian tadi dibagi berdasarkan porsi modal tersebut. Nah, jurnal yang diperlukan, yang pertama pencairan pembiayaan musyarakah, di mana jurnalnya adalah pembiayaan musyarakah terhadap kas sebesar 80 juta. Yang kedua, pengakuan laba pada bulan pertama, jadi jurnalnya kas dengan pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 1.280.000. Pengakuan rugi pada bulan kedua, di mana jurnalnya beban kerugian dalam pembiayaan nilai akad musyarakah tersebut terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah. Pada bulan ketiga kita laba, jadi laba tersebut kita coba untuk kita tutupkan pada kerugian kita pada bulan 2 dengan jurnalnya kebalikan dari jurnal pada rugi di bulan kedua. Pada bulan keempat kita juga menutup sebagian kerugian bank. Setelah tertutup baru kita akui yang tersisanya sebagai kas terhadap pendapatan bagi hasil musyarakah. Dan jurnal terakhir pengembalian modal, yaitu kas terhadap pembiayaan musyarakah sebesar yang tertera. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.